Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robiatul Adawiyah dari NIM 030100012 dari kelas Sasindo 5A akan menjelaskan tentang latar belakang penghargaan The Pulitzer Prize sebagai berikut. Yang pertama yaitu latar belakang The Pulitzer Prize adalah penghargaan yang mengubah hidup bagi banyak penerima. The Pulitzer Prize adalah penghargaan sastra yang sangat didambakan yang diberikan kepada penulis atas prestasi mereka dalam musik, sastra, jurnalisme online, jurnalisme majalah, dan jurnalisme surat kabar. Ada 22 kategori hadiah penghargaan yang dinamai oleh Joseph Pulitzer, seorang raksasa penerbitan yang meninggal pada tahun 1917 dan meninggalkan instruksi untuk hadiah dalam surat wasiatnya. Hari ini penghargaan diberikan kepada para instruksi untuk hadiah oleh Dewan Pulitzer yang menentukan siapa yang akan memenangkan hadiah pada setiap tahunnya. Hadiah dimulai pada tahun 1917 karena ketentuannya ditetapkan dalam surat wasiat Joseph Pulitzer sebagai penerbit surat kabar. Pulitzer menyadari pentingnya merayakan seni menulis dan ingin menciptakan tradisi lama yang akan mendorong batasan sastra dan mendorong penulis untuk terus mengembangkan seni mereka. Hari ini penghargaan tersebut dikelola oleh Universitas Columbia karena Pulitzer meninggalkan uang universitas untuk memulai sekolah jurnalisme. Dalam wasiatnya, dia mewariskan $1,4 juta ke Columbia untuk menyediakan uang bagi pemenang hadiah Pulitzer dan beasiswa bagi mahasiswa jurnalistik. Pulitzer menyatakan bahwa dia akan menginginkan 4 penghargaan untuk jurnalisme, 4 surat dan 4 drama, serta 4 untuk beasiswa perjalanan dan 1 untuk pendidikan. Pulitzer meninggal pada tahun 1911 dan hadiah pertama diberikan 6 tahun kemudian. Saat ini kategori telah berkembang pesat dan menawarkan berbagai jenis penulis dan seniman kesempatan untuk dipertimbangkan dalam penghargaan yang mengubah hidupnya. Beberapa kategori hadiah Pulitzer saat ini yaitu jurnalisme. Hadiah yang diberikan dalam kategori jurnalisme meliputi berita terkini, investigasi, penjelasan lokal, nasional, internasional, dan audio. Hadiah pelaporan audio ditambahkan ke kategori jurnalisme pada tahun 2020 untuk mengenali podcast dan bentuk jurnalisme audio dan seni lainnya yang saat ini populer. Menulis. Hadiah yang diberikan dalam kategori menulis termasuk feature dan editorial. Fotografi, yaitu hadiah yang diberikan dalam kategori fotografi termasuk berita terkini dan juga feature. Lainnya yaitu hadiah yang diberikan dalam kategori lain termasuk komentar, kritik, kartun editorial, dan juga layanan publik. Selanjutnya ada matan, yaitu hadiah yang diberikan di matan termasuk pelaporan beat, korespondensi, koreografi, dan juga pelaporan. Surat drama dan musik, yaitu hadiah yang diberikan pada kategori surat, drama, dan musik meliputi biografi atau autobiografi, fiksi, non-fiksi umum, sejarah, puisi, drama, dan juga musik. Sementara semua hadiah Pulitzer diberikan untuk karya-karya Amerika. Kategori surat, drama, dan musik juga lebih suka memberikan hadiah untuk karya-karya yang berhubungan dengan aspek kehidupan.
Selain itu, hadiah musik hanya dapat diberikan kepada artis yang karya pemenang penghargaannya tampil pertama kali di Amerika Serikat selama tahun penghargaan. Selanjutnya ada aturan entry hadiah Pulitzer. Yang pertama, tidak seorang pun dapat membuat lebih dari 3 entry untuk dipertimbangkan per tahun, kecuali mereka adalah bagian dari kemitraan dengan penulis lain. Selanjutnya, penulis dapat memasukkan konten yang sama dalam 2 kategori, namun tidak boleh lebih dari 2. Nomor 3 yaitu hingga 5 penulis atau artis dapat disebutkan dalam entry tim. Jika tim anggota staf bekerja untuk membuat artikel atau jenis pekerjaan lain, mereka harus menyerahkan pekerjaan tersebut sebagai entry staff. Nomor 4, penulis dan fotografer yang mengirimkan karya untuk dipertimbangkan dalam kategori layanan publik, fotografi feature, fotografi berita terbaru, pelaporan dan komentar bergambar, dan layanan publik tidak boleh mengirimkan lebih dari 15 item dalam paket entry mereka. Nomor 5 yaitu penulis dan reporter yang mengirimkan karya untuk dipertimbangkan dalam pelaporan audio, penulisan editorial, kritik, komentar, pelaporan internasional, pelaporan nasional, pelaporan lokal, pelaporan penjelasan, pelaporan investigasi, dan pelaporan berita terbaru tidak dapat mengirimkan lebih dari 7 item dalam paket entry mereka. Penulis yang mengirimkan ke kategori penulisan feature tidak dapat mengirimkan lebih dari 5 item dalam paket entry mereka. Peserta harus menyertakan biografi dan foto diri mereka sendiri dan jurnalis lain yang disebutkan dalam paket entry. Selanjutnya, setiap peserta harus menyerahkan formulir pendaftaran online dengan biaya masuk sebesar $75. Peserta harus warga negara Amerika Serikat di semua kategori kecuali untuk kategori jurnalisme. Dalam kategori ini, peserta dapat menjadi warga negara dari negara manapun. Tetap saja karya yang mereka masukkan untuk dipertimbangkan harus muncul di situs berita yang diterbitkan secara teratur di Amerika Serikat, majalah Amerika Serikat, atau surat kabar Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu pemilihan pemenang hadiah Pulitzer. Juri nominasi bekerja untuk memilih 3 finalis di setiap kategori. Juri nominasi terdiri dari 3 anggota yang bekerja untuk mempersempit kumpulan peserta menjadi hanya 3 finalis. Dari para finalis ini, anggota prize board biasanya sekitar 12 orang, membaca dan mendiskusikan setiap karya, mulai mengumumkan finalis pada tahun 1980. Sebuah tradisi yang berlanjut hingga ini, kebanyakan orang di Pulitzer Prize adalah akademisi dan profesional sastra yang mendedikasikan hidup mereka untuk mempelajari dan mendiskusikan usaha kreatif. Setelah 3 karya dibahas, Dewan memilih pemenang. Selanjutnya, beberapa contoh buku pemenang hadiah Pulitzer yang terkenal. Yang pertama ada Sweetness of Liberty, kisah nyata perbudakan dari restitusi di Amerika Serikat oleh W. McDaniel. Nomor 2 yaitu Sontak, yaitu menceritakan kehidupan dan karyanya oleh Benjamin Moser, tradisi oleh Jericho Brown. The Undying, yaitu menceritakan rasa sakit, kerentanan, kematian, kedokteran, seni, mimpi, data, kelelahan, dan penyakit kanker, serta perawatan oleh Anne Bauer. Akhir Mitos, yaitu menceritakan tentang perbatasan ke tembok perbatasan di pikiran Amerika oleh Greg Grandin. The Nickelbaums oleh Carlsen.
Friendly Daws, yaitu menceritakan tentang Nabi Kebebasan oleh David Blake. Moyo. Pemenang hadiah Pulitzer yang terkenal yaitu yang pertama, pemenang hadiah Pulitzer terkenal, termasuk Charles Lightbird yang memenangkan hadiah Pulitzer. Biografi atau autobiografi untuk The Spirit of Stanislaus pada tahun 1954. Jonathan Larson yang memenangkan Pulitzer Prize Drama untuk acaranya tahun 1994 dan memenangkan The Pulitzer Prize Drama untuk acaranya tahun 2016. Selanjutnya yaitu penghargaan-penghargaan Pulitzer. Yang pertama, penghargaan 2019 adalah edisi penghargaan Pulitzer untuk pencapaian di bidang jurnalisme, majalah, koran, dan juga daring. Dan komposisi musik di Amerika Serikat, edisi 2019 ditujukan untuk pencapaian-pencapaian dalam tahun 2018. Nominasi serta pemenang diumumkan pada 15 April 2019. Selanjutnya, Washington Post dan New York Times memenangkan 2 penghargaan, beberapa organisasi memenangkan dalam 1 penghargaan, dan Sunday Night. Selanjutnya yaitu Sunday Night 2005, yaitu untuk membongkar kegagalan sekolah dan petugas penegak hukum sebelum dan sesudah penembakan liar mematikan di Marjory Stoneman Douglas High School. ProPublica, yaitu untuk laporan yang menggemakan perasaan tentang pemisahan keluarga migran pada perbatasan Amerika Serikat atau Meksiko, termasuk audio menyeramkan dari anak-anak yang ditahan, mengalami ketakutan dan berputus asa demi dipertemukannya kembali dengan orang tuanya. Selanjutnya ada The Washington Post, yaitu untuk laporan yang kuat dan berani terhadap pembunuhan wartawan kelahiran Arab Saudi dan penulis Washington Post Jamal di dalam konsulat Arab Saudi dan Turki. Selanjutnya juga ada Maggie Michelle 2002, yaitu untuk serial sepanjang tahun yang membukakan mata, merincikan kekejaman perang di Yaman, termasuk pencurian bantuan makanan, pengerahan tentara anak-anak, dan penyiksaan tawanan. Ada juga Staff Writers, yaitu dengan kontribusi untuk dengan mahir membongkar satuan-satuan militer dan penduduk Bugis yang bertanggung jawab atas pengusiran dan pembunuhan sistematis terhadap Muslim Rohingya dan dari Myanmar, juga liputan berani yang menyebabkan reporternya dijebloskan ke dalam penjara. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah.